Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, sahabat yang meriwayatkan hadis ini itu adalah Abu Tha'labah Al-Khushani. Apa kata beliau? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, farada faraid fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah telah menetapkan suatu ketetapan-ketetapan, maka janganlah kalian menyepelekannya. Wa hadda hududan, dan Allah juga telah memberikan batasan-batasan, fala ta'taduha, maka janganlah kalian melampauinya. Wa harrama asya'a, dan Allah telah mengharamkan sesuatu, fala tantahikuha, maka janganlah kalian melakukannya. Wasakata an asya'a rahmatan lakum ghairan nisyanin, dan Allah serta Rasulnya telah mendiamkan suatu perkara, itu adalah sebagai rahmat bagi kalian, bukan berarti karena Allah maupun Rasulnya itu lupa. Fala tabahatsu anha, maka janganlah kalian membahasnya. Dari hadis ini ada 4 hukum-hukum yang telah Allah tetapkan kepada manusia. Dan betapa banyak di antara kita yang ketika Allah perintahkan kewajiban, kita melanggarnya. Ditetapkan batasan-batasan, kita melampauinya. Diberikan suatu keharaman, kita melakukannya. Ketika didiamkan suatu perkara, kemudian kita menanyakannya. Itulah sifat manusia. Apa batasan hukum Allah yang pertama? Hukum Allah yang pertama itu adalah masalah faraid. Faraid atau masalah fardu-fardu. Apa itu fardu? Yaitu kewajiban yang telah Allah berikan kepada seluruh hamba. Masalah fardu ini Bapak Ibu sekalian, itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Kalau amba pribadi yakin insya Allah kita semua bisa menjalankan perintah mengenai fardu ain. Apa contoh fardu ain? Salat, puasa, zakat, haji. Itu adalah fardu ain. Namun yang menjadi masalahnya, banyak di antara umat Islam yang tergelincir masalah fardu kifayah. Oh, mentang-mentang fardu kifayah, jadi tidak terlalu dianggap serius. Padahal ini masih fardu loh. Contoh, seperti menjawab salam. Menjawab salam itu adalah fardu kifayah. Ketika ada orang membacakan Assalamualaikum, maka seluruh umat Islam yang mendengarkan salam tadi hukumnya wajib menjawab salam. Namun ketika telah ada 1, 2, 3 atau sekelompok orang yang menjawab salam, maka terlepaslah kewajiban tadi bagi seluruh umat Islam yang ada. Nah, di sini banyak orang yang meninggalkan mengenai masalah fardu kifayah. Contoh, Assalamualaikum. Lalu kemudian banyak di antara kita yang terlalu malas untuk menjawab salam. Padahal ini adalah kewajiban bagi kita semua. Kita itu masalahnya adalah terlalu husnuzon. Sama seperti menjawab azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka seluruh umat Islam yang mendengarkan azan tadi hukumnya wajib menjawab azan. Namun ketika sudah ada segelintir umat Islam yang menjawab azan, maka sebenarnya lepaslah tanggung jawab dengan umat Islam yang lainnya. Nah, masalah terjadi karena kita itu terlalu husnuzon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insya Allah sudah ada orang yang menjawab azan, sehingga tidak perlulah kita menjawab azan. Sehingga semua orang mendengar azan kemudian berpikir seperti itu. Sudah ada yang menjawab azan. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada satupun umat Islam yang menjawab azan. Kalau keadaan seperti itu, berarti seluruh umat Islam yang mendengarkan azan tadi kemudian tidak menjawab azan, maka mereka semua itu berdosa. Kan itulah sama seperti Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maka hukumnya wajib bagi Bapak Ibu sekalian menjawab salam tadi. Lalu timbul pertanyaan, Ustaz, membaca salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Mana pahala yang paling besar antara membaca salam atau menjawab salam? Kalau kita tengok ini hukumnya adalah hukum sunnah, sedangkan ini wajib.
Namun apa yang terjadi? Lebih besar pahala membaca salam walaupun ibadahnya ibadah sunnah, karena dengan ibadah sunnah tadi kemudian melahirkan ibadah wajib. Masuk, misalkan kita semua sedang bermusyawarah di dalam masjid, masuk orang, Assalamualaikum. Orang yang membaca salam berpahala, orang yang menjawab salam pun berpahala. Ibadah sunnah melahirkan ibadah wajib. Namun kalau seandainya ketika orang masuk kemudian tak ada satu mereka tak membaca salam, kita pun tak ada kewajiban menjawab salam. Mereka tak berpahala, kita pun tak berpahala. Nah, kan itulah penting bagi kita memperhatikan masalah fardu kifayah tadi. Banyak umat Islam lebih mementingkan mengenai masalah sunnah daripada fardu kifayah. Banyak umat Islam seperti itu. Contoh misalkan yang pernah terjadi, Ustaz, ya, kalau seandainya hari sudah azan subuh Ustaz, ketika azan Allahu Akbar, boleh tidak kami solat sunnah fajar Ustaz? Maksud dari pertanyaan ini, sebelum azan selesai kita sudah melaksanakan solat sunnah fajar, boleh tidak Ustaz? Kita harus kembali kepada hukum asal dari masing-masing ibadah tadi. Apa hukum melaksanakan solat sunnah fajar? Hukumnya adalah sunnah. Lalu apa hukum hukum menjawab azan? Hukumnya adalah fardu kifayah. Kita mengambil kemungkinan skenario terburuk gitu. Skenario terburuk, tidak ada satupun orang yang menjawab azan, hanya kita satu-satunya berada dalam masjid. Kemudian kita satu-satunya berada dalam masjid, kemudian kita lebih memilih melaksanakan sholat ketimbang menjawab azan, lebih memilih ibadah sunnah ketimbang fardu kifayah. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itulah lebih baik kita tunggu azan, jawab azan, setelah azan baru kita melaksanakan sholat sunnah fajar. Itu mengenai masalah fardu. Kemudian yang kedua, untuk mengenai masalah hudud. Hudud ini adalah batasan-batasan. Memang hudud ini tak bisa diberlakukan di Indonesia saat ini karena memang negara kita bukan negara Islam. Tapi ini adalah sebagai bentuk pemahaman kita terhadap syariat Islam. Karena kita adalah umat Islam. Hudud misalkan seperti as-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Potong tangan di sini memang harus mencapai satu nisab. Berapa nisab mencuri? 2.500.000 kalau dirupiahkan. Kalau seandainya misalkan HP ini seharga 1.500.000, kemudian HP ini dicuri, apakah pencurinya harus mendapatkan potong tangan? Tidak. Maka cukup dengan hukum ta'zir seperti di penjara. Nah, dan itulah. Tapi memang ingat, hukum had ini belum bisa diberlakukan di Indonesia karena kita memang bukan negara Islam. Kalau seandainya ada yang ketahuan mencuri 10 juta, maka jangan potong tangannya, laporkan ke pihak kepolisian. Lanjut. Fardu, kemudian mengenai masalah had. Yang ketiga mengenai masalah keharaman. Wa harrama asya'a, dan Allah mengharamkan sesuatu, fala tantahikuha, jangan melakukannya. Banyak umat Islam sekarang ketika diharamkan malah dilakukan. Timbul pertanyaan, Ustaz, apakah kami bisa mendapatkan pahala ketika meninggalkan suatu dosa? Tergantung. Misalkan seperti ini. Ada seorang laki-laki ini secara jasmani badannya sehat, walafiat, kuat, umur pun sudah cukup. Beliau itu normal. Ketika ada seorang perempuan kemudian mengajaknya untuk berzina. Seorang perempuan mengajaknya untuk berzina. Ketika laki-laki ini meninggalkan perzinahan tadi, meninggalkan perempuan, apakah laki-laki ini berpahala? Belum tentu. Kita lihat dulu apa niatnya meninggalkan perbuatan dosa tadi. Kalau seorang laki-laki tadi badannya sehat walafiat, kemudian memiliki syahwat, kemudian normal dan lain sebagainya, kemudian meninggalkan zina tadi karena ia tahu ini adalah perbuatan kemungkaran dibenci oleh Allah, maksiat besar, maka kemudian ia meninggalkan perempuan tadi dan meninggalkan zina tadi, maka barulah ia mendapatkan pahala. Tapi kalau seorang laki-laki diajak berzina oleh seorang perempuan, tapi kemudian laki-laki ini meninggalkan zina tadi, meninggalkan perempuan tadi karena hal yang lain. Contoh, laki-laki ini tak memiliki kemampuan untuk berhubungan. Mungkin memiliki penyakit yang mana membuat mereka itu tidak memiliki kemampuan untuk berzina. Kemudian ia meninggalkan zina tadi karena ia tahu kalaupun ia lakukan ia tak akan memiliki kemampuan. Maka kemudian ia meninggalkan zina tadi, ia tidak mendapatkan pahala. Atau contoh, ketika seorang laki-laki diajak berzina oleh seorang perempuan, tapi ternyata laki-laki ini tak memiliki ketertarikan dengan perempuan. Ia tak memiliki ketertarikan dengan perempuan, sehingga ketika diajak berzina ia tak mau karena ia tak suka perempuan. Kemudian ia meninggalkan perempuan tadi.
maka ia tak mendapatkan pahala. Karena itulah penting bagi kita ketika meninggalkan suatu perbuatan maksiat, innamal a'malu binniyat. Perhatikan niat masing-masing. Sama ketika saya balik dari Mesir kemudian pergi pulang ke Indonesia, itu di atas pesawat Qatar Airways, ketika pramugari memberikan suatu menu, daftar menu di pesawat, di situ ada tulisan minumannya itu minuman beralkohol, karena tentu seisi pesawat tidak semua orang Islam, ada orang kafir, ada red wine, ada whisky, ada bir dan lain sebagainya. Mana ini adalah minuman alkohol. Umat Islam yang kemudian meninggalkan minuman alkohol tadi dengan niat karena ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Ia tahu kalau minuman alkohol adalah sesuatu yang diharamkan. Kemudian ia tidak mengorder minuman tersebut, kemudian meminum minuman yang halal, maka itulah ia berpahala. Namun dengan senario yang sama, ia melihat daftar menu tadi, kemudian melihat red wine, anggur merah, dan ia tahu bahwa anggur merah ini sudah difermentasikan bulanan lamanya, bahkan puluhan tahun lamanya. Bahkan ada anggur merah yang kata orang semakin lama difermentasikan semakin nikmat. Anggur merah dari tahun 1965 itu lebih enak, sehingga ketika ia melihat, aduh, minuman fermentasi sudah didiamkan puluhan tahun, merasa jijik. Kemudian ia meninggalkan khamar tadi. Kemudian di saat itulah ia tak mendapatkan pahala. Kan itulah penting bagi kita di saat meninggalkan keharaman itu selalu niatkan bahwa kita meninggalkannya atas dasar karena ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itulah selalu memperbaharui niat. Kemudian yang terakhir itu adalah hukum yang tidak disyariatkan. Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja untuk tidak mengatakan atau melakukannya karena khawatir kalau seandainya beliau katakan atau beliau lakukan ini akan menimbulkan syariat yang baru. Contoh, pernah pada suatu hari ada salah seorang sahabat yang bernama Ibnu Habis bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, haji itu tiap tahun tak ya Rasulullah?" Rasulullah diam. "Ya Rasulullah, haji tiap tahun tak ya Rasulullah?" Rasulullah diam. "Rasulullah, haji itu tiap tahun ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian baru menjawab, "Kalau seandainya aku mengatakan haji itu wajib setiap tahun, maka niscaya percayalah kalian sebagai umat Islam tidak akan mampu melakukan." Contoh yang lain di saat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kalau sholat malam biasanya berjamaah dengan sahabat-sahabat yang lain. Namun lama-kelamaan Umar melihat ini kok sahabat yang sholat malam ini jumlah jamaahnya semakin bertambah. Yang awalnya 1, 2, 3 saf kemudian sudah sampai 5, 6, 7 saf. Hingga akhirnya Umar mengambil sebuah ijtihad. Beberapa malam Umar tidak datang ke masjid, beliau sholat sendiri di rumah. Di sini maksudnya Umar mengambil ijtihad. Kalau Umar selalu melaksanakan sholat malam berjamaah setiap harinya, takutnya nanti akan ada peraturan baru atau syariat baru bahwa hukum sholat berjamaah malam itu haruslah berjamaah. Banyak umat Islam seperti ini, apalagi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tak perlu kita menanyakan sesuatu yang mana tak penting. Ustaz, ya, kalau kita nanti lagi di bulan kiblat kita ke arah mana Ustaz? Kenapa kita nanya ketika di bulan sedangkan masjid depan rumah saja tidak didatangi? Tidak perlu kita menanyakan hal seperti itu. Jadi karena itulah saudara-saudari sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Allah telah menetapkan kewajiban, maka laksanakan kewajiban tadi, terutama mengenai fardu kifayah, perhatikan. Yang kedua mengenai masalah hudud. Yang ketiga mengenai masalah keharaman. Kalau sudah diharamkan ya sudah tinggalkan, niatkan karena Allah agar kita pun mendapatkan pahala. Yang keempat itu mengenai masalah hal-hal yang tidak disyariatkan.